Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya sendiri Khairul Baria, merupakan dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Nah, di sini saya akan menyampaikan outline pemaparan mata kuliah kultur jaringan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah, yang ketiga sistem pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima rekaman video proses pengajaran. Nah, di sini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah kultur jaringan. Yang pertama adalah identitas mata kuliah. Mata kuliah kultur jaringan ini ditempuh pada semester ganjil. Kode mata kuliah AGR 0029 dengan status mata kuliah wajib ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Pertanian. Kemudian bobot SKS-nya adalah 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dan saya sendiri adalah dosen pengampu mata kuliah kultur jaringan. Mata kuliah kultur jaringan menjelaskan prinsip dasar kultur jaringan, faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan, jenis media kultur jaringan, set pengatur tumbuh yang digunakan untuk kultur jaringan, teknik kultur jaringan dan aplikasi kultur jaringan pada tanaman budidaya. Kemudian pada komponen perkuliahan terdiri dari kuliah atau tutorial, kemudian tugas terstruktur dan tugas mandiri. Kemudian di mata kuliah ini juga ada praktikum. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah kultur jaringan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan dasar kultur jaringan, mahasiswa mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kultur jaringan, mahasiswa mampu membuat media kultur jaringan, dan mahasiswa mampu melakukan perbanyakan tanaman menggunakan teknik kultur jaringan. Nah, materi pembelajaran yang diberikan yaitu yang pertama, sejarah dan terminologi kultur jaringan, yang kedua, anatomi organ-organ utama tanaman, yang ketiga, kultur jaringan, yang keempat, pemuliaan tanaman in vitro dan mikropropagasi, yang kelima, pengaturan ruang dan alat laboratorium kultur jaringan, yang keenam, tipe dasar mikropropagasi, yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi keberhasilan teknik kultur jaringan, yang keempat, karakteristik nutrisi dan komposisi media, yang ke-9, perhitungan pembuatan larutan stok dan media, yang ke-10, faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan kultur jaringan, yang ke-11, aklimatisasi, yang ke-12, aplikasi kultur jaringan, yang ke-13, fenomena pada kultur jaringan, dan yang terakhir adalah analisis statistik dalam penelitian kultur jaringan tanaman. Nah, metode pembelajaran yang kami gunakan yang pertama adalah sinkron dengan cara tatap muka melalui Zoom meeting, kemudian asinkron yaitu materi tugas kuis UTS dan UAS di-share di WhatsApp group dan nanti pengumpulan tugasnya melalui email ke dosen pengampu. Kemudian di mata kuliah ini juga ada praktikum yang dilakukan secara luring di laboratorium kultur jaringan. Kemudian bobot penilaian mata kuliah ini yaitu kuis 20%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%. Nah, berikut ini akan saya tampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang karakteristik dan pada karakteristik nutrisi dan komposisi media kultur jaringan.
Ada yang tahu apa itu kultur jaringan? Aulia? Oke. Mungkin bisa menjelaskan apa itu kultur jaringan? Jadi, kultur jaringan itu merupakan teknik isolasi bagian-bagian tanaman seperti jaringan, organ, ataupun embrio yang nantinya ditumbuhkan pada media aseptik atau bisa disebut juga dengan kultur in vitro. Nah, di dalam melakukan kultur in vitro atau kultur jaringan, kita juga membutuhkan media aseptik. Jadi media yang steril. Kemudian di dalam media itu terkandung hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bahan tanam atau eksplan. Nah, ada beberapa di media kultur jaringan itu ada komposisi media yang dibutuhkan, yaitu unsur hara, makro dan mikro, kemudian vitamin, asam amino, suplemen organik kompleks, kemudian arak aktif, sukros itu digunakan sebagai sumber karbon, kemudian juga air. Nah, ini contoh komposisi media PW. Nah, PW ini biasanya digunakan untuk membuat digunakan untuk media tumbuh anggrek. Nah, di dalam media PW ini ada unsur hara makro, mikro, dan sukros serta agar. Nah, ini komposisi unsur makro yaitu KNO3, MgSO4, H2O, kemudian KH2PO4, NH4SO4, Ca3PO4, dan unsur mikro MnSO4, 4H2O, dan perititrat. Kemudian untuk media MS ini kandungannya juga lebih banyak, lebih kompleks dibandingkan dengan media PW. Jadi biasanya yang kita buat terdiri dari beberapa 5 stok, yaitu stok A, B, C, D, E, F. Nah, ini ada unsur makro dan mikro. Jadi sudah ada media standar PW MS yang biasa digunakan untuk kultur jaringan. PW itu banyak digunakan untuk kultur anggrek, sedangkan MS itu bisa digunakan untuk tanaman kayu maupun tanaman yang lainnya. Nah, ini tahapan dari pembuatan media. Yang pertama, kita menimbang medianya, kemudian seluruh media tersebut dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian dihomogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer. Kemudian di sini nanti dilakukan pengukuran pH. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian baru dimasukkan ke dalam autoclave untuk melakukan sterilisasi. Nah, demikian penjelasan saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, Bu. Silakan. Saya Agus Ananda 19, 41 201 283. Ya, silakan. Mau bertanya, Bu? Silakan. Gimana ya, Bu, tahapan pembuatan media MS itu, Bu? Saya masih kurang terlalu paham. Jadi untuk pembuatan media MS
di situ yang saya terangkan tadi itu menggunakan media MS dengan menggunakan beberapa stok media yang harus disiapkan. Tetapi kita juga bisa menggunakan media MS yang sudah kemasan. Nah, itu nanti langsung ditimbang dengan dosis 4,43 gram, kemudian dimasukkan ke dalam beker gelas, kemudian setelah itu kita masukkan sukros, kemudian zat pengatur tumbuh yang dibutuhkan untuk pembuatan media sesuai dengan dosis yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, kemudian dilarutkan ke dalam aquades. Selanjutnya dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer, kemudian setelah itu dipanaskan sebentar. Sebelum dipanaskan itu ditambahkan menggunakan agar. Kalau menggunakan media padat, kalau menggunakan media cair berarti tidak usah menambahkan agar. Nah, setelah itu dimasak kurang lebih 5 menit. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam botol kultur. Setelah dimasukkan ke dalam botol kultur, nanti itu dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave. Nah, biasanya autoclave itu yang kita gunakan itu suhunya mencapai 121 derajat Celcius dan dilakukan selama 30 menit. Itu tujuannya supaya media yang kita buat itu steril, karena kita mau menumbuhkan tanaman pada kondisi yang steril. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Bu, saya mau tanya. Silakan. Untuk tadi yang sterilisasi ya Bu, itu kira-kira suhu yang sesuai itu berapa derajat? Itu yang sesuai itu 121 derajat Celcius. Nah, itu biasanya dilakukan selama 30 menit menggunakan alat namanya autoclave. Itu biasanya sudah disetting dengan suhu sekitar 121 derajat Celcius, sehingga ketika sudah selesai maka alat tersebut akan membunyikan suara. Lah, itu tandanya medianya siap, sudah selesai proses sterilisasinya, dan nanti bisa digunakan untuk kultur in vitro tapi menunggu media itu sudah dingin terlebih dahulu. Ada pertanyaan lagi? Jadi untuk pembuatan media kultur jaringan itu harus aseptik atau harus bebas dari mikroorganisme. Jadi harus dilakukan sterilisasi terlebih dahulu supaya nanti eksplan yang kita tumbuhkan itu tidak terkontaminasi oleh mikroorganisme. Biasanya mikroorganisme yang banyak tumbuh di media kultur itu jamur sama bakteri. Sudah ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, maka bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, video kegiatan praktik mahasiswa di laboratorium dalam pembuatan media kultur jaringan.